Hai kawan-kawan, perkenalkan, nama saya Naim Widiatmanto dari kelas 92. Hari ini saya akan menjelaskan matematika kelas 7, bab 9 yaitu penyajian data. Selamat menikmati pembelajaran dari saya. Oke kawan-kawan, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran data, kita harus mengetahui apa kata data itu. Data berasal dari bahasa Inggris yang bersifat majemuk. Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek atau kejadian atau narasumber. Sedangkan data adalah kumpulan dari datum untuk mengetahui lebih jauh tentang data. Dalam penyajiannya, data itu terbagi menjadi 3. Ada dengan cara wawancara, cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Contoh, data tentang keadaan dan kondisi satu keluarga yang tinggal di daerah perkotaan yang sangat padat dan satu keluarga yang tinggal di daerah pedesaan, maka kalian dapat mendatangi kedua keluarga tersebut dan melakukan wawancara langsung kepada anggota keluarga di masing-masing daerah tersebut. Cara kedua, yaitu kuesioner atau angket. Cara mengumpulkan data dengan mengirim daftar pertanyaan kepada narasumber. Contoh, untuk mengumpulkan data tentang acara televisi yang disukai dan tidak disukai pada jam tertentu oleh masyarakat di wilayah RT 5. Kalian dapat membuat angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan acara televisi yang disukai dan yang tidak disukai pada jam tertentu. Observasi, pengamatan, adalah cara mengumpulkan data dengan mengamati objek atau kejadian. Contoh, data tentang tinggi badan dan berat badan siswa dalam satu kelas. Kalian dapat melakukan pengamatan dari kegiatan pengukuran tinggi dan berat badan masing-masing siswa dalam satu kelas. Berdasarkan cara memperoleh, data terbagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Data banyak anggota keluarga dengan melakukan wawancara dari sumber data. Data mata pelajaran yang disukai dengan memberikan angket kepada siswa. Data tinggi badan dengan melakukan pengamatan pengukuran tinggi badan. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau diperoleh dari pihak lain. Contoh, data tentang nilai kurs rupiah diperoleh dari BPS Badan Pusat Statistik. Data banyaknya siswa SMP dalam satu kota atau kabupaten diperoleh dari Dinas Pendidikan. Data banyaknya penduduk pada satu desa diperoleh dari informasi di kelurahan setempat. Oke, setelah kita telah mengetahui cara mengumpulkan sebuah data, sekarang kita akan menjelaskan cara menyajikan sebuah data. Cara menyajikan sebuah data secara umum terbagi dengan 2 cara, yaitu dengan cara tabel dan juga dengan cara diagram atau grafik. Nanti di tabel maupun grafik ini akan terbagi menjadi beberapa jenis. Jadi pertama kali kita akan mengetahui cara menyajikan data dengan cara tabel terlebih dahulu. Dalam menyajikan dalam bentuk tabel terbagi menjadi 3 jenis, yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel. Macam-macam penyajian data dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut. Tabel baris kolom. Tabel ini digunakan untuk data yang terdiri beberapa baris dan satu kolom seperti contoh berikut. Tabel daftar baris kolom penjualan mobil perusahaan X periode tahun 2010 sampai 2015. Terdiri dari 2 baris dan 1 kolom. Tabel kontingensi. Tabel ini digunakan untuk data yang lebih dari 1 kolom. Contoh berikut adalah kontingensi 3x2, artinya terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. 3 baris dan 2 kolom ya. Contoh adalah dari tabel kontingensi yang terdapat 3 baris ya. 1, 2, 3. Tabel distribusi frekuensi. Tabel ini digunakan untuk data yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Seperti ini biasanya dipakai untuk mengumpulkan sebuah nilai ya, seperti nilai siswa ya, seperti contohnya seperti ini. Dan kita akan mengumpulkan banyak orang yang mendapatkan nilai seperti ini. Oke. Selanjutnya ya. Nah, itu adalah cara menyajikan data dalam bentuk tabel. Sekarang kita akan menyajikan data dalam bentuk diagram atau grafik.
Dalam penyajian data dalam bentuk diagram atau grafik ini ada 3 cara, yaitu dengan cara lingkaran, batang, atau garis. Kita akan mempelajari ketiga-tiganya di pembelajaran ini. Mari kita simak. Oke, cara pertama dalam menyajikan data dalam bentuk diagram atau grafik yaitu adalah dengan menggunakan diagram batang. Diagram batang merupakan data dengan grafik berbentuk batang. Dalam diagram batang dibutuhkan sumbu datar yang menyatakan kategori atau waktu, dan sumbu tegak untuk menyatakan nilai data. Sumbu tegak maupun sumbu datar dibagi menjadi beberapa skala bagian yang sama. Misalnya, ada data tentang nilai rata-rata tes ulangan akhir semester pelajaran matematika kelas 7 SMP Cakrawala yang disajikan dalam tabel sebagai berikut. Ya. Kalau kita lihat, untuk mengetahui berapa banyak siswa yang memperoleh nilai 70, 75, 80, 85, 90, dan 95, dan 100, tentu kita akan mengalami kesulitan. Ya, seperti yang kita lihat, kita pasti akan kebingungan dalam melihat data yang kita lihat acak-acak seperti ini. Cara mudah untuk mengetahui banyak siswa untuk setiap nilai adalah menyajikan data tersebut dalam bentuk diagram batang, seperti gambar di bawah ini. Ya. Nah, kalau seperti ini kita akan lebih mudah dalam mengetahui jumlah orang-orang yang mendapatkan nilai-nilai tertentu. Misalnya, berapa nilai paling banyak yang diterima oleh siswa? Seperti di sini, yang paling tinggi adalah nilai 85 ya, yaitu sekitar 9 orang. Dan berapa yang paling sedikit? Yang paling sedikit adalah nilai 100 dan nilai 70, yang sekitar 3 orang. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Nah, diagram garis merupakan penyajian data dalam bentuk garis. Dalam diagram garis, sumbu mendatar menunjukkan waktu pengamatan, sedangkan sumbu tegak menunjukkan nilai data pengamatan untuk suatu waktu tertentu. Sumbu tegak maupun sumbu datar dibagi menjadi beberapa skala bagian yang sama. Pada bagian sumbu datar dituliskan atribut atau waktu, dan pada sumbu tegak dituliskan nilai data. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data dalam waktu berkala atau berkesinambungan. Misalnya penyajian data tentang nilai tukar rupiah terhadap dolar. Nah, Januari 1918 dan angka-angka lainnya, ini adalah kurs rupiah dan ini bulannya. Seperti yang kita lihat. Nah, kalau kita menggunakan diagram garis, hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, kurs rupiah paling rendah dialami ketika bulan Januari, yaitu sekitar 9.800. Dan yang paling tinggi adalah pada bulan Desember, yaitu sekitar 11.700 rupiah. Nah, pada tahun 2013. Selanjutnya, kita akan menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran merupakan penyajian data yang menggunakan lingkaran. Penyajian data dalam lingkaran terbagi atas beberapa juring yang dinyatakan dalam bentuk persen, atau dapat pula dinyatakan dalam bentuk besar sudut. Besarnya persentase atau besarnya sudut dapat menentukan besaran nilai data atau frekuensi dari suatu data tertentu. Jika juring dinyatakan dalam persen, maka untuk satu lingkaran penuh adalah 100%. Dan jika setiap juring dinyatakan dalam derajat, maka besarnya sudut dalam satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Misalnya, seperti data ukuran sepatu siswa berikut. Nah, untuk menyajikan data tersebut menjadi diagram lingkaran, kalian bisa mengelompokkan ukuran sepatu yang sama, kemudian setelah itu menghitung persentase setiap ukuran sepatu. Nah, kita bisa menghitung ukuran sepatu dalam bentuk frekuensi. Kita lihat ukuran sepatu 33, yaitu jumlah frekuensinya ada 2 orang. Nah, untuk menghitungnya kita menggunakan rumus seperti ini. Frekuensi dibagi total dikali 100. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Frekuensi yang di atas. Selanjutnya, untuk menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran, diagram lingkaran, kalian harus menentukan luas daerah pada lingkaran sesuai dengan frekuensi masing-masing ukuran sepatu. Luas daerah pada suatu lingkaran sesuai dengan sudut pusat daerah pada lingkaran. Oleh karena itu, untuk menyajikan data dalam bentuk kalian harus menentukan ukuran sudut pusat daerah masing-masing frekuensi. Seperti yang kita tahu, satu lingkaran adalah sudut pusatnya 360 derajat. Oke, untuk mengukur berapa daerah, mungkin kalian membutuhkan alat bantu seperti
busur, dan lain sebagainya. Oke, ini tabel pengukuran dalam ukuran sepatu dalam bentuk sudut ya. Kita kali-kaliin lagi. Seperti biasa, F total dikali 360 derajat. Bagi luas lingkaran berdasarkan sudut pusat yang bersesuaian dengan ukuran sepatu, dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan kepada contoh soal. Oke, contoh soal ini mungkin akan sedikit sangat mudah karena bab 9 merupakan bab yang sangat mudah menurut saya. Oke. Contoh soal berikut ini dengan benar. Kerjakan ya. Tabel umur siswa. Umur 12, 13, 14, 15. Jumlah siswa 7, 10, 7, 6. Berdasarkan tabel tersebut, siswa paling banyak berada di usia. Nah, untuk pembahasannya, umur 12 hanya 7 siswa. Umur 13 hanya 10 siswa. Umur 14 hanya 7 siswa. Dan umur 15 hanya 6 siswa. Jadi, siswa yang umurnya paling banyak adalah 13. Oke, cukup mudah ya. Contoh soal 2. Nah, ini mungkin tidak terlalu susah, tapi yang paling sulit itu hanya menggambarnya saja. Contoh soal 2. Setelah selesai melaksanakan sensus penduduk di suatu desa, diketahui bahwa jumlah penduduk tiap RT sebagai berikut. Ya, seperti yang kita lihat. RT 1 pria 50 jiwa, wanita 70 jiwa. RT 2 pria 45 jiwa, wanita 80 jiwa. RT 03 pria 60 jiwa, wanita 75 jiwa. RT 04 pria 40 jiwa, wanita sama dengan 65 jiwa. Jika data tersebut dibuat dalam lingkaran batang, maka penyajian yang tepat adalah. Nah, pembahasan. Nah, kita gambar seperti ini, oke? Kita hanya membuat garis lurus, lalu membuat batangnya seperti ini. Kita pastikan akan membuat angka-angkanya juga. Selanjutnya, contoh soal 3. Diagram lingkaran di bawah berikut adalah data pekerjaan penduduk sebuah desa. Jika penduduk desa tersebut 300 orang, banyak pengusaha di desa tersebut adalah. Oke, maaf. Nah, seperti kita lihat lingkarannya ini, petani tidak ada persenannya ya, dalam bentuk persen, yaitu petani tidak ada dan juga pengusaha. Nah, penyelesaiannya dengan cara berikut. Buruh sekitar 20%. Banyak buruh adalah 20/100 dikali 300 sama dengan 60. Pedagang 40%. Banyak pedagang adalah 40/100 dikali 300, yaitu jumlah penduduk desa yang ada ya. Petani 1/4 dari lingkaran. Berarti 25%. Banyak petani ada 25/100 kali 300 sama dengan 75. Ini 25% dari mana? Kita bisa lihat petani ya. Petani dalam sudut 90 derajat. Nah, ini sudut 90 derajat. Nah, dalam 90 derajat dalam bentuk persen berarti dalam bentuk 1/4. Jadi sekitar 25%. Jadi 1/4 itu 25% ya. Jumlah buruh, petani dan pedagang adalah 60 tambah 120 tambah 75 sama dengan 255. Maka 300 kurang 255 sama dengan 45 adalah pengusaha. Jadi jumlah pengusaha di desa adalah 45 orang. Nah, gampang kan? Contoh soal keempat. Dari diagram di atas, pada tahun berapakah hasil panen paling sedikit? Nah, seperti yang kita ketahui dari garis ini, pada tahun 2015 hasil panen yang paling rendah adalah 5. Ya, karena melihat dari garis ini kita bisa mengetahui mana yang paling rendah. Nah, di sini ya. Tahun 2012 panen sebanyak 5 tahun, 2013 panen sebanyak 10 tahun, tahun 2015 panen sebanyak 20, tahun 2015 panen sebanyak 15, tahun 2015 panen sebanyak 20. Jadi, tahun dengan jumlah panen yang paling sedikit adalah tahun 2012. Oke, sudah sekedar ini saja yang bisa saya sampaikan. Penjelasan rincinya akan disampaikan oleh guru. Mohon simak penjelasan guru kalian karena ini akan menjadi pelajaran yang sangat penting ya, karena ini adalah matematika. Mungkin itulah sekian dari saya. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Bila masih ada yang kurang dalam penjelasan ini, kalian bisa
bertanya kepada guru kalian yang mungkin mengerti dengan pelajaran matematika ini. Nah, ketika guru menjelaskan tentang pembelajaran matematika ini, mohon diperhatikan karena pelajaran ini akan menjadi pelajaran yang sangat penting ya. Karena ini adalah pembelajaran matematika. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.